Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas lagi topik tentang overparenting ya. Sebuah topik yang kemudian justru jadi puzzle yang bagi para akademisi psikologi ini kemudian menjelaskan kenapa ya anak-anak umur 18, orang-orang umur 18 sampai 25 tahun rentan sekali kena gangguan mental ya. Terus kan sekarang kasus-kasus bunuh diri juga banyaknya di 18 sampai percobaan bunuh diri di 18 sampai 25 tahun ya. Dan juga barangkali kegelisahan orang tua yang saat ini punya anak remaja ya umur 8 sampai 16 tahun. Nah, ternyata overparenting itu jadi puzzle yang kemudian menjelaskan kedua fenomena yang ternyata saling berhubungan ya. Penyebab kesepian, penyebab social anxiety, ternyata ada hubungannya sama social parenting. Dan itu akan saya bahas detail nanti di video ini di YouTube-nya Zen Permana ya. Jadi main-main yuk ke YouTube Zen Permana, kita akan bahas detail tentang overparenting ini. Tidak dapat dipungkiri memang sejak dekade 2010-an orang-orang, terutama para orang tua, terutama para ibu-ibunya, para wanita itu gemar banget, senang banget kemudian mengulik terkait dengan parenting ya. Pola pengasuhan, bagaimana berkomunikasi antara orang tua dengan anak. Yang kemudian ya alhamdulillah makin banyak orang tua yang kemudian makin peka, makin aware tentang bagaimana seharusnya memperlakukan anak terkait dengan tumbuh kembang anak. Dan ini berdampak positif ya. Nah, berdampak positif terhadap anak umur 0 sampai sekitar 7 tahun ya. Kenapa? Karena kemudian banyak orang tua yang sangat peka, sangat waspada dan juga betul-betul merencanakan apa yang terjadi di 0 sampai 7 tahun. Dan itu bagus, Nah, sayangnya menariknya seperti ini. Nah, jadinya pola-pola pendekatan yang kemudian dulunya berhasil, dirasa sukses di umur 0 sampai 7 tahun, itu kemudian kok kayak yang beda ya ketika anak udah mulai 8, 9 sampai 16 tahun. Nah, yang menarik itu seringkali orang tua jadi ngerasa kehilangan dan jadi ngejudge anaknya. Duh, kok anak aku jadi beda ya? Kok anak aku jadi berubah ya? Nah, itulah ya teman-teman yang menyebabkan Dava, Quinsa, siapa lagi ya, Zahra, Zalwa dan anak-anak dengan nama keren ya sekarang tuh terasanya berubah dan berbeda ya. Mereka jadi orang-orang yang bukan berbeda, tapi memang pendekatan yang dilakukan yang berhasil di 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 8 tahun itu ternyata harus segera beradaptasi berbeda. Makanya orang tua di usia 8 sampai 89 sampai 16 tahun itu perlu melakukan pendekatan yang berbeda juga kepada anaknya. Nah, kalau kemudian di 89 tahun sampai 16 tahun masih sama-sama aja, masih sama seperti halnya 0 sampai 7 tahun, 8 tahun, itulah yang kemudian jadi yang disebut dengan overparenting ya. Nah, karakteristik khasnya seperti apa dan apa yang perlu dilakukan? Mari kita bahas ya detail lagi. Di berbagai penelitian, apa sih yang sebetulnya bagus dilakukan oleh orang tua untuk anak-anak umur 0 sampai kemudian 7 atau 8 tahun ya. Yang paling bagus adalah show the way ya, show the way how to get things done. Jadi kita nunjukin bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya nulis. Kalau anak kemudian pengen hafalannya bagus, kita nunjukin bagaimana hafalan yang benar, cara menghafal yang benar seperti apa. Kemudian ketika anak susah ngerjain PR, maka kita buka tugas-tugas kita ya. Kalau yang dosen atau guru buka hal-hal yang ingin kita periksa ya, rencana pembelajaran kita ngerjain bareng sama si anak gitu. Jadi show the way. 0 sampai 7 tahun tuh show the way, ngasih contoh, ngasih example ya, diskusi, ngasih tahu, nunjukin arah. Memang nunjukin dan ya kurang lebih memang ngatur ya. Mengorganize ya, memandu ya, fungsi-fungsi yang kemudian memang anak tuh ya kadang-kadang kita tuh berdampingan, kadang-kadang kita harus ngedorong dan nunjukin ya kita di depan. Jadi kadang kita di depan, kadang berdampingan atau ngedorong-dorong nunjukin. Tapi kemudian kalau cara itu masih dipakai di umur 89 sampai 16 tahun, nah disebut overparenting. Kenapa? Karena umur 89 sampai 16 tahun itu mereka udah bukan lagi tempatnya untuk show the way ya. Justru mereka yang harus menunjukkan mengamati
melakukan sendiri apa-apa yang terjadi dalam kehidupannya sehari-hari, begitu. Nah, yang mesti kemudian dilakukan pada ketika parenting di anak usia 8, 9 ya sampai 16 tahun itu, membiarkan mereka mengalami mengembrace experience-nya ya, ngasih challenge, tantangan, membiarkan mereka berinteraksi dengan lingkungan-lingkungan yang baru, beradaptasi dengan berbagai lingkungan yang bermacam-macam, bervariasi, beragam, dengan tantangan yang berbeda. Itu justru yang perlu dilakukan ya. Nah, semua hal yang dilakukan pada umur 0 sampai 8 tahun, 0 sampai 7 tahun, itu sebetulnya tidak berlaku lagi. Walaupun dulu sempat sangat sukses, mestinya tidak dilakukan lagi. Karena kalau dilakukan lagi atau tetap dilakukan dengan cara-cara yang sama, itulah yang kemudian disebut dengan overparenting ya. Yang akibatnya nggak akan kerasa tuh. Di umur 8 sampai 16 tuh berasanya ya anak nurut-nurut aja ya, remajanya asik-asik aja. Tapi kemudian dia itu akan mengalami kesulitan ketika umur 18 sampai 25 tahun. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan ini jadi puzzle dan itu jadi kepingan yang menjelaskan kenapa anak umur 18 sampai 25 saat ini tuh banyak yang ngerasa kesepian. Bahkan kalau teman-teman cek di WHO itu bilang bahwa kesepian tuh salah satu gangguan kesehatan mental yang paling berbahaya sekarang ya, salah satu yang kemudian meresahkan karena kemudian ya itu tadi ya, mengganggu banyak hal dari kesepian. Biasanya gara-gara apa? Salah satu ternyata source atau penyebabnya adalah overparenting. Nah, ini jadi kepingan temuan yang menarik ya. Kalau mau ada yang ditanyakan di kolom komentar aja ya. Sampai jumpa di video mendatang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.